Bab 238, Tersembunyi di Pasir. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Sini, kita harus mendarat di sini. Firion berteriak ketika kami melayang di atas padang pasir Darf yang luas. Tapi tidak ada apa-apa di sini. Byron berargumen, kepalanya berbelok ke kiri dan kanan. Bahkan aku melihat sekeliling, melindungi mataku dari embusan angin yang tajam, tetapi di bawah ini hanya ada beberapa batu besar dan banyak pasir. Dulu ketika kami terbang di atas awan, mudah untuk melihat lokasi relatif kami menggunakan berbagai puncak pegunungan Grand sebagai kompas kami, tetapi sekarang tidak mungkin untuk melihat rangkaian pegunungan karena angin kencang membawa angin. Sylvie turun dan aku mengikuti di belakang mereka sampai kami mendarat di tanah lunak. Terbang melalui itu, sulit, gumam Sylvie setelah beralih ke bentuk manusianya. Dia mengenakan pakaian serba hitam seperti biasanya, tetapi sisik-sisiknya telah mengubah pakaiannya menjadi selendang tebal yang menutupi sebagian besar wajah dan tubuhnya untuk melawan angin keras. Kau melakukannya dengan baik, Lady Sylvie, kata Firion ketika aku dengan cepat menutupi tubuhnya di lapisan mana yang tebal. Kebanyakan monster mana dari udara tidak bisa bertahan melawan angin sejauh ini di selatan. Yah, aku bukan binatang mana, bantah Sylvie dengan alis terangkat. Ah, permintaan maafku, jawab Firion. Ayolah, mari cari perlindunganmu ini, kataku padanya, memberi isyarat padanya untuk memimpin. Firion menunjuk ke sebuah batu besar yang tampak seperti kolom kuno. Kita harus pergi ke sana. Itu, Byron menunjuk, ekspresinya kacau dengan kebingungan. Ini agak mencolok untuk tempat berlindung rahasia, bukan? Benda itu bukan tempat berlindung, itu adalah landmark yang harus dibuat Bun untuk melacak lokasi tempat berlindung, Firion mengoreksi, berjalan maju. Kami semua mengikuti ke arah pilar raksasa yang penuh dengan bekas luka dari angin pasir yang begitu lazim di sini. Kita mulai dari sini, kata Firion, menunjuk ke luka yang dalam di tengah pilar. Dengan tumitmu di pilar, kita mengambil 35.651 langkah ke depan. Byron, Sylvie, dan aku bertukar pandangan sebelum melihat kembali ke Firion. Betulkah, ini satu-satunya cara untuk menemukan tempat berlindung? Petik 2. Untuk sekarang, ya, jawab Firion. Namun, tempat berlindung itu sendiri bercabang ke berbagai terowongan yang belum dijelajahi, jadi saya berharap lebih banyak pintu masuk yang muncul. Sylvie mengangguk setuju. Jika ini adalah satu-satunya cara untuk sampai ke tempat penampungan, hampir tidak mungkin membawa warga sipil normal ke sini secara diam-diam. Firion menghela nafas dengan mata tertunduk. Baginya, tempat perlindungan ini kemungkinan besar adalah kesempatan terakhirnya untuk memiliki harapan pada penebusan terhadap orang-orang Alakrian. Jika rencana ini hanya untuk kita dan beberapa orang lain yang dapat mencapai tempat perlindungan, tidak ada gunanya. Yah, kita sudah datang sejauh ini. Mari kita pergi ke tempat perlindungan ini terlebih dahulu sebelum kita sampai pada kesimpulan, saya menyela, memasang ekspresi paling percaya diri yang bisa saya kumpulkan. Maka kami memulai perjalanan kami melalui padang pasir. Tidak bisa terbang atau menggunakan jalan pintas apapun dengan sihir, Firion terpaksa berjalan dengan tumit sampai ujung kaki sementara aku terus menghitung. Itu adalah perjalanan yang sulit yang biasanya perlu persiapan berhari-hari untuk dicoba. Namun, dalam kelompok dengan 2 tombak, penyihir inti perak, dan Asura, kami bisa bertahan. Air segar, yang tidak mungkin didapat, diekstraksi dari awan setiap saat untuk mengisi kembali diri kita, dan lubang mana kita yang tak berdasar mampu menyelamatkan kita dari udara gurun yang dingin dan angin yang tajam. Aku bisa mengambil alih dari sini, Komandan, kata Byron pada langkah 10.968. Tidak, ukuran kaki Anda berbeda, potong saya. Itu akan membuat kita lepas. Petik 2. Byron menatapku dengan tajam sebagai jawaban atas pertanda singkatku, tetapi aku mengabaikannya dan memberi tanda pada Firion untuk terus berjalan. Kami bepergian dalam keheningan dan dengan konsentrasi saya hanya terfokus pada Firion, bahkan Sylvie memblokir hubungan mentalnya sehingga dia tidak perlu mendengar saya menghitung angka secara monoton di kepala saya. Perjalanan kami adalah perjalanan yang panjang dan melelahkan, tetapi penghitungan itu membantu pikiran saya dari berkeliaran dan terlalu banyak berpikir. Aku fokus pada melacak langkah kami, memperlambat langkahku untuk berada tepat di belakang kiprah tumit ke kaki Firion. Kami berhenti setiap sekarang sehingga Firion dan Byron bisa meregangkan tubuh dan beristirahat. Keduanya masih belum pulih dan sementara tubuh mereka telah sembuh, perjalanan melalui pasir masih membebani mereka berdua. Dengan kaki kita yang tenggelam hampir dalam sekali setiap langkahnya, butuh lebih banyak kekuatan untuk berjalan di sini daripada di tanah yang rata. Sylvie memeriksa keadaan Kormana yang rusak setiap saat dan kemudian untuk memastikan mereka baik-baik saja, tapi sepertinya satu-satunya cara mereka bisa pulih adalah dengan memberi mereka waktu untuk beristirahat. Firion telah berdamai dengan cederanya, tapi aku akan mendengar Byron mendengkur frustrasi setiap sekarang dan kemudian setelah gagal menggunakan mana sejauh ia sudah terbiasa. Firion bahkan nyaris tidak bisa melapisi tinjunya di mana, sementara Byron hanya bisa menutupi tubuhnya. Tak satu pun dari mereka mampu memanfaatkan sihir unsur. Setelah 10.000 langkah berlalu, saya perhatikan bahwa Firion menjadi lebih lambat. Mendongak, saya perhatikan tubuhnya menggigil. Firion, panggilku, mencengkeram lengannya.
Saya segera mengirim gelombang panas dan saya bisa melihat darah mengalir kembali ke wajahnya yang pucat. Beritahu aku saat kau kedinginan. Terima kasih, jawabnya dengan senyum lelah. Dan jangan khawatir, aku baik-baik saja. Saya menyaksikan dia berjalan. Bahunya yang dulu lebar tampak begitu sempit dan lemah saat dia membungkuk ke depan. Untuk pertama kalinya, Firion benar-benar muncul. Tua. Iklan. Kami terus berbaris melintasi padang pasir, diterangi lembut oleh bulan dan bintang pucat. Takut bahkan melemparkan cahaya jika ada sabit atau pengikut di dekatnya, kami berjalan dalam kegelapan selama berjam-jam sampai akhirnya, saya telah mencapai nomor terakhir. Kami di sini, aku mengumumkan dengan ragu. Di sekitar kami hanya pasir, sejauh penglihatan mana ditingkatkanku bisa melihat. Byron, Sylvie dan aku semua memandang Firion. Komandan kami membungkuk, menyapu tangannya yang memegang medali pentagonal putih terukir dengan desain yang tidak bisa kulihat dari sejauh ini. Apa itu? Aku bertanya, penasaran. Aku tidak yakin apa itu, tapi kami menemukan beberapa di dalam kastel ketika kami pertama kali menemukannya. Sepertinya itu adalah peninggalan dari para penyihir bijak di masa lalu, jawab Firion, tanpa mengalihkan pandangannya dari tanah berpasir. Byron terkesiap. Maksudmu penyihir kuno yang sama yang telah membangun kota terapung Sirus dan juga kastil. Firion mengangguk ketika dia terus berjalan berputar-putar, melambaikan medali putih di tangannya seolah itu adalah kaca pembesar. Aku mengangkat alis mendengar nada kagum Byron yang tidak biasa, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Saya sudah mendengar tentang penyihir kuno sekarang dan lagi. Banyak artefak sebelumnya yang membantu peradaban di Caten tumbuh berasal dari penyihir kuno. Aman untuk mengatakan bahwa tanpa gerbang teleportasi, dan atmosfer mana yang kaya dari kota terapung Sirus, banyak tanah di Caten yang akan menjadi liar. Di seluruh bacaan saya ketika saya masih anak-anak di dunia ini, para perancang dan peneliti semua percaya bahwa para penyihir kuno telah menemukan teknologi untuk mengangkut diri mereka ke dunia lain, atau telah menghapus diri mereka sendiri dari muka dunia sambil melakukan skala besar percobaan semacam. Berdasarkan pada kurangnya bukti yang menyarankan salah satu dari kedua hal ini, tampaknya para peneliti di Caten kurang lebih menyerah untuk mencari tahu apa yang telah terjadi pada leluhur kita dan menamparkan pada kesimpulan yang cukup logis. Setelah 1 jam pencarian subjektif, Firion mendengus frustrasi. Tidak di sini. Apa maksudmu itu tidak ada di sini? Saya bertanya. Kau mengatakan bahwa mengambil 35.651 langkah lurus sambil menghadap jauh dari luka di atas batu akan membawa kita ke tempat perlindungan. Aku tahu apa yang aku katakan. Dia membentak. Yah, mungkin angin meniup batu itu kembali dari posisi semula, usul Byron, ketidaksabaran terdengar dalam suaranya. Tidak mungkin. Firion menggelengkan kepalanya. Bun menghabiskan hampir semua inti mana yang mengerikan untuk memastikan batu itu cukup besar dan terkubur cukup dalam sehingga pasir dan angin tidak akan menggeser posisinya. Aku menggaruk kepalaku dengan frustrasi. Lalu apa yang kita lakukan? Kurasa kita tidak punya pilihan. Tapi untuk memulai lagi, gumam Firion. Frustrasi berubah menjadi amarah ketika kesabaran saya mencapai batasnya. Tidak, kami hanya menghabiskan setengah hari lebih baik menghitung langkah kami karena Anda ingin menemukan tempat berlindung ini. Pasti ada cara lain untuk masuk. Petik 2. Yah, tidak ada. Dia balas-balas, berjalan ke arahku dengan tatapan panas yang tajam. Kamu pikir aku ingin berada di sini setelah seluruh keluargaku diambil dariku? Hah, jika itu semata-mata sesuai dengan keinginanku, aku lebih suka berbaris dengan orang-orangku, menghadapi sabit dan mati dalam pertempuran, maka, setidaknya aku akan merasa seperti aku telah melakukan apa yang aku bisa untuk membalaskan dendam mereka. Tapi bukan itu yang dilakukan seorang pemimpin, Arthur. Ketika semua orang menyerah, akulah yang harus mempertahankan kemiripan harapan dan berjuang untuk masa depan. Petik 2. Dia menusukkan jari panjang dan rapuh ke dadaku saat dia menggeram kata-kata terakhirnya. Jadi, jangan berani-berani mengatakan ini yang aku inginkan. Aku berdiri di sana, tak bisa berkata-kata, ketika Firion berjalan dengan lemah. Ekspresi Byron mencerminkan diriku sendiri, bahkan angin menderu pun tenang. Tunggu, kata Sylvie, memecah kesunyian. Ikatan saya beralih ke saya. Aku memperhatikan ini sebelumnya tapi aku tidak tahu apa yang kurasakan. Saya pikir artefak yang memegang pengaruh Firion. Arthur, bisakah kamu mengaktifkan Rilmir? Petik 2. Saya melakukan apa yang dia minta, senang melihat kemungkinan tidak harus mengambil kenaikan yang sulit ini lagi. Menyebabkan naga Sylvia mau, aku merasakan sakit yang tajam menyebar keluar dari intiku dan melalui tubuhku dan anggota badan dari serangan balik dari penggunaan mana yang berlebihan dan bahkan menggunakan seni eter selama pertempuran dengan sabit. Namun, ketika penglihatanku beralih ke monokrom dan bintik-bintik warna mulai menerangi dunia di sekitarku, jantungku berdegup kencang. Di tengah-tengah motif kecil kuning, hijau, biru, merah, dan ungu, saya menemukan sesuatu di kejauhan. Kita pasti telah bergeser tentu saja selama kenaikan kami di sini karena hanya kurang dari 1 mil di sebelah kiriku ada rumpun ungu yang bersinar seperti suar. Aku merasakan bibirku melengkung menjadi seringai gila. Aku menemukannya. Aku menemukannya. Mata Sylvie berbinar pada kata-kata dan pikiranku. Dia segera berubah menjadi bentuk drakonik dan mencabut Firion dan Byron dari tanah dengan cakar depannya. Aku terbang ke depan tepat di atas tanah,
melontarkan jejak pasir di belakangku ketika Sylvie mengikuti dari belakang. Dengan tujuan kami terkunci, hanya butuh beberapa menit untuk mencapai arai melingkar dari motif ungu yang mewakili Ether. Itu di sini, kataku, menunjuk langsung ke tengah arai. Virion buru-buru bergegas ke arahku, memegang artefak itu erat di tangannya. Dia tiba dan segera berlutut, menempatkan artefak putih di atas pasir dengan ekspresi lega. Kamu benar, ini tempatnya, katanya, sambil memandangi medali putih di atas pasir. Byron juga datang, alisnya terangkat karena ragu. Tidak ada yang terjadi. Memotong tombak di tengah kalimat, medali mulai bergetar. Yang lebih menakjubkan, getarannya menyebabkan gelombang berdenyut di pasir di sekitarnya, menyebar beberapa meter ke segala arah. Denyut nadi semakin kuat sampai pasir yang bergulir segera membentuk gelombang kecil. Sylvie dan aku bertukar pandang dengan waspada, tetapi sebelum kami bisa melakukan lagi, tanah di bawah kami tenggelam sampai kami jatuh melalui pasir.